Puji Tuhan, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Puji Tuhan, kalau saya tidak salah, saya sudah kedua kali saya beribadah dan melayani di tempat ini. Kali yang pertama, kalau saya tidak salah 10 tahun yang lalu. Puji Tuhan, mari kita sama-sama segera masuk dalam kebenaran firman Allah. Mari kita buka di dalam kitab atau Injil Lukas pasal yang ke-10. Rupanya Jumat apa ini namanya? Penuh hijau ya. Kanaan. Jumat Kanaan ini tanpa diperintahkan berdiri, sudah tahu memang ada di dalam Alkitab, kitab di Esra waktu bangsa Israel ini untuk menghormati Taurat Tuhan mereka berdiri. Puji Tuhan, walaupun kita hanya berdiri di waktu pembacaan ayat awal. Puji Tuhan, mari kita saudara sudah dapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita baca mulai ayat yang ke-38 hingga 42. Tidak keberatan kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-38, saudara baca ayat yang ke-39, seterusnya sampai ayat yang ke-42. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Sama-sama 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil yang terbaik, yang tidak dapat diambil oleh padanya. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan, kita lihat wanita yang Tuhan Yesus kehendaki, wanita seperti apa. Ketika Marta datang menegur Yesus, teguran Marta ini adalah bukan teguran kasih, tetapi teguran emosional, teguran kedagingan. Sehingga Yesus memperhatikan keadaan Marta. Yesus memperhatikan, kalau kita lihat ayat yang ke-41, dia katakan di sini, Yesus katakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan terganggu tentang banyak perkara." Jadi di sini kita lihat, Yesus tidak memperhatikan kesibukan yang Marta lakukan. Itu kesibukan secara lahiriah, secara materi. Tetapi di sini Yesus katakan kepada Marta, dia katakan di sini dalam ayat-ayat seterusnya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-41, saya baca sekali lagi. Dia katakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan terganggu tentang banyak perkara. Tetapi hanya satu hal saja yang diperlukan. Maria memilih bagian yang terbaik." Seakan-akan Marta tidak menerima apa yang menjadi teguran Yesus. Sehingga ini Marta
orang Manado bilang dia mulai babekeng diri. Seakan-akan Yesus tidak mempedulikan dia. Karena kesibukannya berbeda dengan kesibukan yang diambil oleh Maria. Dia memilih bagian yang terbaik. Di sini kita lihat ada beberapa hal yang diambil oleh Maria. Ada beberapa bagian yang diambil oleh Maria. Pertama, kita lihat ada 3 hal, yaitu pertama, Maria duduk di kaki Yesus. Maria duduk di kaki Yesus, artinya berdoa. Doa itu sangat penting. Perlu dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, Rasul Paulus menyampaikan, tetaplah berdoa. Haleluya. Di dalam kehidupan kekristenan kita, nafas kehidupan kekristenan kita, doa. Paulus menyampaikan, tetaplah berdoa. Di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, di situ dijelaskan Elia manusia biasa. Elia manusia biasa, tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Di dalam ayat yang ke-15, di situ dijelaskan bahwa Elia, dia katakan doa yang lahir dari iman membangkitkan orang sakit. Jadi doa itu disertai dengan iman. Haleluya. Saudara kekasih, satu waktu saya diundang oleh warga yang ada di Geraha Prima, yang datang orang Kedar. Mereka katakan begini, Pak Niko, tolong dipanggil oleh sekretaris RW. Ada apa? Tolong, karena pembantu rumah tangga dalam keadaan sakit, mengalami kesurupan. Saya katakan, maaf, saya ini orang Kristen, saya pendeta. Mereka jawab, justru karena Bapak pendeta, Bapak yang diundang datang. Mereka cerita, pertama dipanggil dukun, dukun menyerah. Dukun ini keringat dingin. Dia katakan, waduh, ini setannya katanya kuat. Ya, tidak mampu. Dia pulang, dipanggillah Pak Haji. Sama hal. Ngomongnya sama. Tidak mampu, tidak sanggup, keringat dingin. Mereka pikir, wah bagaimana? Mereka ingat, di kompleks ini adakan pendeta, ya siapa? Pendeta Niko Rumen. Ya. Jadi mereka panggil. Jadi saya kalau kebaktian di sana, kalau orang-orang mau tanya di mana rumah pendeta Niko, semua warga sudah tahu. Haleluya. Waktu saya dipanggil, ternyata di komplek itu 1 RT semua sudah keluar, ada di luar. Sedang terkumpul di satu rumah dari rumah sekretaris RW. Dari jauh mereka bilang, apa Pak Niko sudah datang. Mereka buka jalan karena di jalan itu sudah penuh dengan warga. Ya akhirnya mereka buka jalan, mereka bilang, kasih jalan Pak Niko mau masuk di dalam. Ya saya masuk. Saya masuk memang sedang dalam keadaan tidak berdaya. Matanya dia seperti mau keluar, merah. Saya berdoa, saya katakan saya mau berdoa dengan keyakinan saya, iman saya, dengan iman daripada Tuhan yang saya layani. Enggak apa-apa, yang penting sembuh. Kesempatan saya melayani mereka. Kesempatan saya bersaksi mereka dari hal Yesus.
Puji Tuhan. Saya menceritakan yang menyembuhkan ini bukan pendeta, bukan manusia. Tetapi yang menyembuhkan ini adalah Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Kaget mereka semua, ada yang fanatik-fanatik yang ada. Saudara kasih ada berapa? Ada 4 ke 5 yang fanatik yang paling benci sama saya hadir. Saya doa pertama mereka ledek. Mereka katakan sama aja, undang pendeta tidak ada berubah. Saya berdoa kedua kali dengan iman. Seperti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Doa yang lahir dari iman. Saya minta kepada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dulu kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, nyata saat ini. Apa terjadi? Saya berdoa, dia ngamuk, saya tampar. Dalam nama Yesus, sembuh. Saya tidak peduli banyak orang, saya tampar. Karena dia ngamuk sama saya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Memang saya suruh ambil minyak goreng. Harus di tempat tangan. Bukan pakai minyak urapan. Haleluya. Ada di Geraha Prima. Saudara kasih waktu banjir beberapa tahun yang lalu. Itu mobil yang ada di jalan. Mereka siram dengan minyak urapan. Dalam nama Yesus. Supaya tidak tenggelam. Akhirnya tenggelam juga. Haleluya. Tenggelam. Kadangkala juga mereka menyampaikan, waduh, pendeta saya masuk, naik turun sorga. Sekarang sudah di sorga dia. Kalau dulu ya belum di sorga. Bilang naik turun sorga, sekarang sudah di sorga. Kita lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Waktu dia sadar, saya katakan kepada mbak ini, kalau ada jimat kasih keluar, kalau tidak penyakit lebih parah. Dia kasih keluar 1 karung nilon. 1 karung nilon, saya bilang ini harus dibakar. Kalau tidak dibakar, Anda lebih parah. Minta minyak tanah 1 galon. Saya bakar di mana? Saya bakar di tengah jalan. Saya bakar di tengah jalan supaya warga Kedar menyaksikan Yesus kita sembah luar biasa. Apa yang jadi, saudara? Saya bakar memang cukup lama. Hampir 1,5 jam baru habis. Memang itu jimat-jimat katanya, ceritanya kebanyakan dari Pontianak. Ada yang sudah janji kalau ya macam-macam itu permintaan-permintaan setan yang luar biasa. Yang menuntut balik. Puji Tuhan, selesai terbakar, saya pulang, pakaian saya sudah kering, sudah keringat. Apa yang terjadi? Mereka buka jalan, kiri kanan. Saya dengar kiri kanan ngomong, luar biasa, Tuhan orang Kristen. Bukan dikatakan luar biasa pendeta Niko, tetapi luar biasa Allah yang kita layani, Yesus Kristus. Ada yang menyampaikan luar biasa Isa Rahula, Isa Al-Masih. Puji Tuhan. Kita menyatakan bahwa Yesus itu sangat dahsyat dan luar biasa. Ada Alkitab katakan bilang begini. Jenis seperti ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Itu yang menjadi kekuatan kita hamba-hamba Tuhan, saudara kasih. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan firman Tuhan. Doa, puasa. Saya banyak kali terjadi di sana. Saudara. Sebab itu kalau kami kebaktian, pernah saya kebaktian sore di luar ribut. RT, RW, mereka putar sound system kencang. Khotbah sudah tidak terdengaran Jumat. Saya singkatkan khotbah, saya keluar, saya buka dasi, saya tegur, Pak ada telinga enggak? Kenapa Pak Niko? Saya sedang khotbah, saya sedang ibadah, enggak kedengaran. Aduh maaf, kami tidak kedengaran. Lain kali Pak Niko, kalau ibadah pakai mic, pakai musik supaya kedengaran. Haleluya. Jadi saya pakai mic, buka pintu, keluar tuh suara sampai di lapangan. Aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kala ada hamba Tuhan datang waktu Natal. Kadang-kala mereka tuh profesor itu so terlalu berani. Mereka bilang profesor karena ya sudah mulai
kaca box. Haleluya. 2 kali saya bikin Natal pakai di lapangan terbuka, lapangan bulu tangkis. Ditonton oleh warga Kedar, saudara kasih. Luar biasa mendengar firman Tuhan. Saudara, doa penting. Doa, Alkitab katakan doa yang lahir dari iman membangkitkan orang sakit. Kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-38. Coba tampil. Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1 sampai yang ke-3. Sampai 5 tapi saya baca saja sampai ayat yang ke-3. Yesaya 38 ayat 1 mulai. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Haleluya. Kemudian menangislah Hizkia dengan amat sangat. Di dalam ayat yang ketiga ini, saudara kekasih, kita melihat di dalam ayat yang ketiga ada 3 hal. Pertama, berbicara tentang kesetiaan. Haleluya. Berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting, haleluya. Di dalam kehidupan kita mengiring kepada Tuhan, kesetiaan ini. Justru ada Alkitab katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan dikaruniakan mahkota. Kesetiaan ini saudara kasih kita lihat. Ada beberapa hal di sini. Kadangkala kehidupan kekristenan hanya ditunjukkan kesetiaan. Pegang Alkitab, datang ke gereja. Kesetiaan ada hubungan dengan stabilitas rohani kita. Kedua, ketulusan hati. Jadi kita beribadah bukan hanya secara rutinitas, tapi benar-benar ketulusan hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ketika Hizkia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini 3 hal yang dapat menarik perhatian Allah. Sebenarnya Allah sendiri yang menjatuhkan vonis, bukan manusia. Biasa di pengadilan dunia dijatuhkan vonis seperti ada yang pemimpin pondok pesantren yang ada di salah satu tempat di kota Bandung. Haleluya. Pertama sudah dijatuhkan vonis hukuman mati, berubah hukuman seumur hidup. Ini dunia, pengadilan dunia. Bisa berubah. Allah sendiri yang menjatuhkan vonis, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Allah yang memutuskan. Tetapi lewat 3 hal ini. Pertama, dia menyampaikan kesetiaan. Kedua, Hizkia menyampaikan ketulusan. Ketiga, Hizkia menyampaikan tentang dia melakukan, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 3 hal. Meskipun dia sebagai seorang raja yang memiliki kesibukan yang luar biasa, tetapi ada waktu-waktu tertentu dia datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Itu perlu saudara kasih.
dicontohi bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan hal yang demikian kami mengalami di tempat pelayanan kami. Meskipun kami dalam pelayanan masih bentuk rumah dan tidak sama dengan pondok hijau ini. Saya masih kontraktor. Haleluya. Sedikit lagi mau diperpanjang. Tapi puji Tuhan, selalu Tuhan tidak mempermalukan dalam kehidupan, dalam pelayanan. Haleluya. Tuhan selalu adakan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat motivasi melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga orang-orang Muslim yang kelompok-kelompok garis keras yang ada di komplek kami, ustadz, haji, dan sebagainya, sekarang menjadi sahabat saya. Kalau saya mau ibadah, ada acara di lapangan, mereka stop, selesaikan dulu ibadah. Istri saya bilang begini, waktu saya tegur RT dan pengurus, juga ada RW situ, saya tegur mereka. Istri saya katakan, hati-hati, jangan Pak RT dendam. Saya katakan, silakan dendam. Yang penting pekerjaan Tuhan jalan terus. Apa yang terjadi? Dia punya minggu berikut ada acara warga di lapangan. Saya mendapat surat undangan. Ditulis di undangan apa? Tokoh masyarakat. Tadinya sampah masyarakat. Berubah menjadi tokoh masyarakat. Haleluya. Saudara kasih, seperti saya katakan tadi, kadangkala teman-teman kami kalau acara Natal, mereka ketakutan. Ada yang hamba Tuhan dari Karawang, pendeta Sisia Mendagi, Bro Adri kenal. Waktu dia datang, ketakutan. Dia bilang, Bro Rumen, khotbah saya gak lama, 20 menit. Karena dia sebelum khotbah sudah diliputi ketakutan, karena di lapangan terbuka, luar di dalam ruangan terbuka. Saya katakan enggak apa-apa, yang penting jangan singgung agama orang. Waktu dia sementara puji-puji, jemaat sementara puji-pujian, lompat-lompat, sendirinya dia lompat. Meskipun seperti Sakius, dia lompat. Sukacita luar biasa. Akhirnya bukan 20 menit dia khotbah, 1 jam. Dengan semangat lihat jemaat melompat-lompat dan sebagainya. Terkasih semangat dia untuk melayani. Haleluya. Saya katakan kepada jemaat, kita bikin-bikin Natal ini bukan kekuatan kita. Saya doa puasa. Doa. Itu doa penting sekali dalam kehidupan kita. Haleluya. Tanpa doa kehidupan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua, Maria mendengar perkataan Yesus. Maria mendengar perkataan Yesus. Artinya Maria duduk mendengar, mentaati. Haleluya. Dia mementingkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan Taurat itu merenungkan siang dan malam. Jadi bukan hanya siang, bukan hanya ada kesempatannya. Setiap waktu, saudara kasih, ada firman dalam kehidupan kita. Doa dan firman itu harus jalan sejajar. Kalau di tempat kami sudah kasih, kami berdoa subuh jam 4 pagi. Kadang-kala orang-orang yang orang kedar mau pergi ke masjid, di muka rumah kadang-kala mereka ya
buang ludah dan sebagainya. Saya berdoa kasih keras suara, selamatkan mereka. Soalnya tidak lagi babak gitu saudara. Soalnya tidak babak ribut. Puji Tuhan. Tetangga, mantan RT orang Sunda, dia paling jengkel sama saya. Saya berdoa selamatkan dia. Teruskan cuma tetangga. Suaranya kedengaran. Selamatkan. Saya sebut namanya. Akhirnya sekarang sahabat baik dengan saya. Oh, Pak Niko itu tidak simpan dendam. Nah, saya berdoa. Saya rangkul warga yang ada. Puji Tuhan. Itu yang penting saudara kasih. Ada doa, ada firman. Amin. Tanpa ada doa, ada firman saudara kasih, hidup kita kosong. Tidak berarti. Kosong. Saya cepat-cepat saja. Hanya setengah jam saya khutbah. Ketiga. Ketika Maria ini diam terhadap kritikan Marta. Bapak katakan diam itu adalah emas. Dia diam. Marta mulai bercerewet. Tetap Maria ini diam. Haleluya. Dia tidak ladani apa yang dikomentarkan oleh Marta. Biasa kalau ibu-ibu, waduh kalau sudah marah, waduh mulutnya sudah tidak bisa dapat diselesaikan. Haleluya. Satu waktu kami Natal, cuma masalah konsumsi. Jumat cuma dihitung jari, bertengkar. Laik saudara kasih, waduh saya habis ini. Ya meskipun saya laki-laki, di dalam keadaan situasi tidak memungkinkan, sudah mau ada pertumpahan darah, ya saya amankan. Yang ibu yang satu saya langsung peluk dia, keras-keras, tidak bergerak lagi. Meskipun bukan istri saya peluk. Waduh, dilihat oleh orang-orang. Habis itu saudara kasih, saya bilang tutup. RT datang, Pak RT tutup itu pagar. Jangan mereka keluar, berantem di luar. Saya pikir, aduh sedekat-dekat Natal ini, iblis bekerja keras. Wah, gitu. Maria dia tidak mau ladani perkataan yang dilontarkan oleh Marta. Dia ambil posisi diam. Haleluya. Dia ambil posisi diam. Kalau dia meladani perkataan saudaranya Marta, konflik, kacau, berantakan. Tapi Maria ini punya hikmat, dia ambil posisi diam. Maria ini memikirkan, Marta adalah saudaraku. Tidak ada gunanya. Jadi dia memikirkan, dia ambil keputusan, diam. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 dia katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jemaat Kanaan ini, biarlah kita ambil contoh kepada Maria. Saudara kasih, firman Tuhan katakan, alangkah baiknya saudara-saudara diam dengan rukun. Jemaat Kanaan yang ada, biarlah kita sama-sama bersatu, diam dengan rukun. Turun berkat-berkat Allah, mujizat-mujizat Allah nyata dalam kehidupan daripada jemaat Kanaan. Jangan guntuk-guntukan apa terlebih. Waduh, kalau ya seperti saya katakan, pendeta almarhum Ernest Killing dia bilang, di mana ada Natal di situ ada setan. Kenapa?
Karena hanya soal makanan, berbeda pendapat, bikin panitia berbeda pendapat, yang tidak diikuti yang si A, ngomel. Sudah mulai dia bikin diri. Gembala jadi sasaran. Ibu gembala ini macam-macam. Cuma bela sama si A dan si B dan sebagainya. Dia mulai bikin diri. Ambil keputusan. Bah pindah jo gereja. Mau pindah di gereja A, gereja B. Kalau tuh prinsip itu tidak berubah. Sama. Ada Jumat yang model begitu, tapi tidak ada di Jumat Kanaan. Bah pindah jod orang. Itu gembala tidak bisa diatur. Jujur saya pelayanan yang ada di Gerah Prima, kalau Jumat atur saya bilang silakan keluar. Cari gembala yang bisa diatur. Tapi puji Tuhan, nggak ada yang mengatur-ngatur. Ada Jumat yang pekerjaannya yang cukup lumayan, ngatur. Kita bilang, pendeta Remain tidak bisa diatur. Kalau mencari pendeta yang atur, cari tempat lain. Harus tegas. Tapi jemaat yang ada di GPDI Kanaan ini tidak seperti itu. Jemaat yang dengar-dengaran. Jemaat yang manis, saya lihat semua. Meskipun semua pakai masker. Tapi lihat di mata saudara kasih senyum. Haleluya. Satu, bergandengan tangan. Tunjukkan seperti Maria. Dia diam, dia duduk kaki Tuhan, dia diam. Dia tidak mau ladani saudaranya. Haleluya, diam. Puji Tuhan. Diam saudara kasih, Alkitab katakan di dalam Mazmur tadi pasal yang ke-133 ayat yang pertama seterusnya. Ada berkat-berkat Allah tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Ada berkat-berkat Allah, baik berkat jasmani, berkat rohani tercurah dalam kehidupan kita. Asalkan kita diam, rukun, bergandengan tangan satu sama yang lain. Topang itu pekerjaan Tuhan. Gembala tidak bisa mampu sendiri. Ada majelis, ada pengurus-pengurus. Topang itu pekerjaan Tuhan. Saya senang dengan Jumat di sini karena gembala belum datang, ini pengurus-pengurus sudah atur posisinya luar biasa beribadah. Ternyata Jumat yang ada, Jumat yang sudah dewasa. Ya. Tanggung jawabnya masing-masing. Sudah tahu persis. Gembala hanya apa? Tugas gembala hanya berdoa kepada Jumat. Senang. Saya dapat Jumat seperti ini, saya senang. Gembala hanya tetap duduk di kaki Tuhan, berdoa. Ada pengurus. Haleluya. Tidak, jangan seperti Marta. Main kritik. Tapi tidak berbuat. Kritik, kritik, kritik. Jumat Kanaan tidak ada yang kritik-kritik. Semua Jumat manis. Haleluya. Jumat manis. Jumat dengar-dengaran. Haleluya. Ini perlu dicontohi Jumat yang ada di GPDI Kanaan Pondok Hijau. Ada berkat Tuhan. Jadi kita lihat di sini. 3 hal ini. Maria duduk di kaki Yesus. Kedua, Maria mentaati firman Allah, dia dengar baik-baik itu firman Tuhan. Ketiga, dia diam terhadap kritikan saudaranya Marta. Ini 3 hal yang dia ambil. 3 hal yang dia ambil. Saudara kasih, dia boleh melihat campur tangan Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita ambil 3 hal ini saudara kasih. Itu berkat-berkat Allah. Asal jangan senantiasa seperti saya katakan tadi. Jangan saling curiga, mencurigai. Haleluya. Jumat yang manis-manis, Jumat yang dewasa, Jumat yang taat akan firman Allah dan dengar-dengaran kepada Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan kami serahkan kepada Bapak.
Baik,